Kalau kalian sadar, jalanan Indonesia sekarang sudah mulai berubah. Dulu, hampir semua parkiran isinya Avanza, Innova, atau mobil Jepang bensin biasa. Sekarang, ke mall ketemu mobil listrik, ke kantor ada charging station, masuk tol mulai banyak mobil tanpa suara mesin. Dan yang paling menarik, banyak orang yang dulu bilang mobil listrik nggak bakal cocok sih di Indonesia. Nah, sekarang justru mulai kepikiran buat beli. Kenapa? Karena industrinya berubah cepat, brand Cina masuk besar-besaran, harga mulai turun, pilihan makin banyak, dan sekarang pertanyaannya, bukan lagi mobil listrik bakal laku atau enggak, tapi mana yang sebenarnya paling masuk akal buat orang Indonesia di tahun 2026. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Kalau dipikir-pikir, Indonesia itu sebenarnya telat masuk era mobil listrik. Cina sudah duluan, Eropa sudah duluan, tapi justru sekarang, Indonesia masuk di timing yang menarik. Karena kita masuk ketika teknologinya sudah mulai matang. Dulu, orang takut beli EV karena apa? Karena baterainya mahal, chargingnya susah, mobil sedikit, harga nggak masuk akal. Nah, kalau sekarang, semuanya mulai berubah. Dan salah satu alasan terbesarnya adalah Cina. Kita harus jujur sih, kalau bukan karena brand Cina, pasar EV Indonesia mungkin nggak akan secepat sekarang. Karena mereka datang dengan strategi yang agresif banget, fitur yang banyak, harga ditekan, desain futuristik, teknologi cepat, dan yang paling penting, mereka ngerti pasar Asia. Makanya, sekarang kita lihat, mobil BYD, Wuling, Chery, Neta, Finfast, masuk terus ke Indonesia. Dan menariknya, brand Jepang yang dulu sangat dominan, mulai kelihatan lebih hati-hati. Toyota masih fokus hybrid, Honda masih pelan, Mitsubishi masih observasi, sedangkan Cina langsung gas. Dan sekarang, hasilnya mulai kelihatan. Coba deh teman-teman jujur di kolom komentar, kalau hari ini disuruh pilih mobil Jepang atau mobil Cina. Kenapa mobil listrik bisa mendominasi Indonesia? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa mobil listrik tiba-tiba bisa sebesar ini di Indonesia? Jawabannya sebenarnya gabungan dari banyak hal sih, dan semuanya saling nyambung. Pertama, pemerintah Indonesia sadar satu hal, dunia otomotif sedang berubah. Kalau Indonesia terlambat, kita cuma jadi pasar, bukan pemain. Makanya, pemerintah mulai kasih insentif kayak pajak lebih ringan, dukungan investasi, kemudahan impor, subsidi tertentu, karena targetnya besar. Indonesia mau jadi pusat industri baterai dan EV di Asia Tenggara. Kenapa percaya diri? Karena Indonesia punya nikel, dan sekarang nikel itu jadi salah satu harta paling penting di industri baterai Indonesia. Makanya banyak brand mulai masuk dan bangun pabrik di sini. Yang kedua, biaya operasional. Ini yang bikin banyak orang mulai tergoda. Karena secara harian, mobil listrik memang terasa murah. Bayangin deh, isi bensin sekarang bisa ratusan ribu. Sedangkan charging rumah kadang cuma sepersekian. Apalagi buat orang yang setiap hari kerja jauh, sering kena macet, mobilitas tinggi, pengeluaran BBM bisa terasa banget. Dan yang ketiga, ada teknologi. Sekarang, mobil listrik bukan cuma hemat, tapi juga lebih modern, futuristik, akselerasi cepat. Dan ini yang bikin banyak orang mulai merasa kok mobil listrik lebih canggih ya dibandingkan mobil biasa. Karena memang banyak brand EV masuk sambil bawa image teknologi. Kalau kalian sendiri, hal yang paling menarik dari mobil listrik itu apa? Tuliskan pendapat di kolom komentar ya. Pabrik mobil listrik di Indonesia. Indonesia sekarang bukan cuma tempat jualan mobil, tapi mulai jadi tempat produksi, dan ini penting banget. Karena kalau pabrik mulai banyak masuk, harga biasanya mulai turun. Nah, sekarang siapa aja yang sudah serius di Indonesia? Yang pertama, mungkin kita bahas Hyundai dulu ya, yang termasuk yang paling serius. Mereka punya pabrik di Cikarang,
dan mobil Hyundai Ioniq 5 jadi salah satu simbol bahwa EV sekarang sudah bisa dirakit lokal. Yang kedua ada Wuling, mungkin salah satu brand yang paling kerjasama bikin EV terasa dekat. Karena REV membuat banyak orang berpikir, oh ternyata mobil listrik bisa semurah ini loh. Dan yang ketiga ada BYD. Nah ini sekarang yang paling rame nih. BYD masuk agresif banget dan mereka bukan main-main bangun pabrik besar. Masuk dengan banyak model sekaligus, dan sekarang mulai mendominasi pasar EV Indonesia. Yang keempat ada Neta, kelima ada Finvest, dan kemungkinan ini baru awal sih, karena perang EV Indonesia sebenarnya baru dimulai. EV, Hybrid, VAEV. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih ya teman-teman. Karena masih banyak orang yang bingung, apa bedanya EV, hybrid, dan VAEV. EV, mobil listrik murni. Tidak ada bensin, tidak ada mesin konvensional. Pure semuanya dari baterai. Contohnya ada BYD Seal, Ioniq 5, dan Wuling REV. Kelebihannya, sangat hemat harian, halus, senyap, teknologi modern, tapi kekurangannya, charging, infrastruktur, resellnya mungkin akan lebih murah. Nah sekarang hybrid itu masih bensin, tapi dibantu motor listrik. Tidak perlu charging manual, mobil ini bensin biasa. Contoh Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid. Ini cocok buat orang yang mau irit, tapi belum siap full EV. Nah sekarang yang paling menarik ada PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ini hybrid, tapi bisa dicas. Jadi dia punya baterai, motor listrik, mesin bensin. Kalau baterai habis, masih aman, masih ada bensin loh. Dan banyak orang sekarang mulai melihat PHEV mungkin jadi solusi paling realistis buat Indonesia. Karena Indonesia luas, belum semua daerah punya charging bagus. Dan gak semua orang tinggal di rumah yang gampang pasang charger. Mobil EV terbaik 2026. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, karena jujur aja ya, orang sekarang mulai bingung. Pilihan mobil listrik sudah banyak banget. Dan semuanya kelihatan menarik, ada yang desainnya futuristik, ada yang fiturnya kayak mobil Eropa, ada yang murah, ada yang kenceng, dan juga ada yang cocok buat keluarga. Tapi pertanyaannya, mana yang benar-benar paling worth it dibeli di tahun 2026? Karena mobil bagus belum tentu cocok buat semua orang. Dan disinilah menariknya dunia EV sekarang. Karena tiap mobil punya karakter berbeda. Kita bahas yang pertama, ada BYD Seal. Kalau ngomongin mobil EV paling hype dan paling sering dibanding-bandingkan di tahun 2026, jawabannya hampir pasti BYD Seal. Dan alasan kenapa mobil ini ramai, bukan cuma karena brand Cina, tapi karena value yang ditawarkan memang gila. Kenapa BYD Seal banyak dibicarakan? Karena mobil ini datang dengan kombinasi yang jarang ada, yaitu desain sporty, performa tinggi, fitur premium, teknologi baterai modern, dan harga lebih murah dibandingkan rival Eropa. Jujur, waktu pertama kali lihat BYD Seal, banyak orang langsung bilang, ini Tesla versi Asia. Nah, varian performance AWD, tenaga kurang lebih 530 HP, 0-100 km per jam, sekitar 38 detik, baterai dengan blade baterai BYD, jarak tempuh kurang lebih 580 km dengan penggerak AWD. Ada fitur Adaptive Cruise Control, 360 kamera, panoramic roof, wireless charging, ADAS lengkap, dan fast charging. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada performa yang sangat gila. Ini salah satu hal yang paling shocking, mobil ini sangat cepat, dan buat banyak orang yang baru coba EV pertama kali, mereka langsung sadar, ternyata mobil listrik bisa sekencang ini. Torsi instan EV bikin akselerasi terasa brutal. Yang kedua, teknologi tinggi, dengan interior yang terasa modern banget, layarnya besar, dan fitur-fiturnya terasa seperti mobil premium. Yang ketiga, harga relatif, kalau dibandingkan mobil Eropa dengan performa yang mirip, Seal lebih jauh murah, dan itu yang bikin banyak brand lama mulai ketar-ketir. Tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangan.
Yang pertama, brand Cina masih jadi keraguan. Walaupun teknologinya bagus, masih ada orang Indonesia yang mikir, awet gak ya? Yang kedua, dari resale value masih tanda tanya. Karena EV masih baru, harga bekasnya belum bisa diprediksi stabil. Yang ketiga, bengkel belum sebanyak Jepang. Ini penting karena orang Indonesia suka rasa aman, dan brand Jepang masih unggul di after sales. Yang kedua, Hyundai Ioniq 5. Kenapa Ioniq 5 ini penting? Karena mobil ini salah satu EV pertama yang bikin orang Indonesia bilang, kayaknya mobil listrik memang masa depan deh. Karena desainnya berbeda, interiornya lega, dan yang paling penting, Hyundai serius di Indonesia. Mereka punya pabrik lokal, jaringan servis, investasi baterai, jadi orang merasa lebih aman. Spesifikasi Hyundai Ioniq 5 dengan long range, baterai kurang lebih 72 kWh, range-nya kurang lebih 480 km, tenaganya kurang lebih 217 HP. Dengan fitur panoramic vision, relaxation seat, fast charging 350 kW. Dengan kelebihan suspensinya empuk, kabin lega, dan suasananya terasa premium. Yang kedua, desain futuristik. Sampai sekarang, desain Ioniq 5 masih terasa masa depan. Yang ketiga, after sale lebih aman, karena Hyundai sudah punya fondasi kuat di Indonesia. Tapi, dari kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, harga masih tinggi. Yang kedua, tidak sesporty BYD Seal. Dan yang ketiga, charging tetap jadi tantangan. Nah, yang ketiga ada BYD M6. Karena Indonesia itu negara MPV, orang Indonesia suka mobil yang besar, muat keluarga, nyaman, praktikal, dan selama ini EV kebanyakan sedan atau SUV. Makanya, waktu BYD M6 muncul, banyak orang langsung tertarik. Kenapa BYD M6 menarik? Karena akhirnya ada MPV listrik yang benar-benar cocok buat keluarga Indonesia. Untuk spesifikasinya, konfigurasi 6-7 seat, range kurang lebih 500 km, black baterai, captain seats, ADAS lengkap, panoramic roof. Untuk kelebihannya sendiri, sangat cocok buat keluarga, kabin besar, operasional murah, dan kekurangannya, image BYD masih baru, mencari charging saat mudik, dan yang ketiga, belum semua orang siap full EV keluarga. Wuling Bingo EV. Kalau salah satu mobil yang bikin EV terasa realistis, buat orang biasa, mungkin jawabannya adalah Bingo. Karena sebelumnya banyak orang mikir EV itu mobil mahal. Lalu Wuling datang dan mengubah itu. Kenapa Bingo laku? Karena desainnya lucu, harganya relatif masuk, dan cocok buat kota besar. Dengan kelebihan irit, gampang parkir, desain unik, cocok buat harian, dan kekurangannya sih bukan buat performa ya, bukan buat perjalanan jauh rutin juga, dan kabin tidak sebesar SUV. Dan mobil yang kelima, ada Chery Omoda E5. Kalau ngomongin desain nih, banyak orang langsung lihat Omoda E5 karena mobil ini memang terlihat mahal, padahal harganya masih kompetitif. Kelebihannya desain futuristik, SUV look, fitur lengkap, interior modern, dan ada juga kekurangan, yaitu brand trust masih dibangun, resale yang masih misteri, dan jaringan servis belum sebesar Jepang. Nah, kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya sedang melihat perubahan besar. Karena dunia otomotif sedang berubah, dan perubahan itu sekarang sudah mulai terasa di Indonesia. Tapi satu hal yang penting, jangan beli mobil karena hype, karena mobil itu mahal, dan kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Kalau kalian tinggal di kota besar, punya charger rumah, mobilitas harian jelas, EV masuk akal sih. Tapi kalau masih sering keluar kota, hybrid atau VAEV masih lebih aman. Yang penting bukan untuk ikut tren, tapi ngerti kebutuhan sendiri. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian dikasih budget 500 juta hari ini, kalian bakal pilih EV, hybrid, PHEV, atau masih tetap menggunakan mobil konvensional?